nih Mas, yang namanya ibu itu tidak melihat seorang anak tidak makan, itu dia otaknya akan bergeser, gimana caranya anak saya makan. Kalau penghasilannya nggak ada, gimana caranya mencari penghasilan? Saya percaya laki-laki juga mempunyai hal yang sama. Saya tadi kan makanya bicaranya, yang saya sampaikan adalah bicara tentang perempuan, bagaimana kreativitas ini timbul justru pada tekanan-tekanan yang luar biasa seperti saat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk semua teman-teman pegiat Eko Masjid dan teman-teman yang sedang menonton YouTube ekomasjid.id, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dan dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Nah, beliau ini salah satu aset kita nih, ya kan? Sesuai dengan judul kita saat ini, gitu. Apa peran perempuan gitu ya, khususnya di era COVID sih. Oke, kali ini kita sudah langsung nih tatap muka dengan Mbah Ning. Pagi Mbah Ning. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar di Wonogiri nih. Iya, betul. Saya kena lockdown ya, Mas, di Wonogiri. Tapi rasanya lebih sehat kami di kampung. Oh gitu. Waduh, saya jadi iri nih. Iya. Orang-orang yang kena lockdown di epicentrumnya malah nih gitu. Mbak, langsung saja ya, Mbak tolong dong kasih tahu kita ya kan. Kalau kami ini kan kalau di pegiat lingkungan nama Mbak juga sudah cukup kami kenal. Tapi mungkin buat teman-teman lain yang di luar sahabat-sahabat kita yang juga ingin lebih jauh, ingin tahu tentang peran wanita, langsung aja Mbak dideskripsikan Mbak, boleh nggak sedikit informasikan kepada kita aktivitas sekarang ini apa aja? Oke, perkenalan ya. Terima kasih banyak Mas Eka, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dari kampung. Kalau ada dengar itu ada suara burung, ada suara gemercik air. Jadi kami tinggal bersama ibu di kampung. Perkenalkan saya Hening Parlan. Saya bergiat di Eko Masjid bersama teman-teman. Biasanya banyak sekali yang teman-teman laki-laki, tapi saya bersyukur saya bergabung. Saya menjadi salah satu perempuan di sana. Kemudian saya aktif di Greenfit. Saya adalah lulusan kedua kalau nggak salah. Sebelumnya adalah Mbak Nana Firman. Dan saya juga pengurus lingkungan di pimpinan pusat Aisyah. Begitu. Oh ya, kalau terkait dengan COVID, saya sekarang menjadi salah satu tim yang ada di namanya MCCC, Muhammadiyah Comment COVID Center. Jadi saya menjadi salah satu tim untuk bagian kerjasama di MCCC. Itu, Mas. Ngerjain apa tuh Mbak kalau yang untuk di MCCC? Oke. Tugas saya kalau yang di MCCC adalah di bagian kerjasama. Jadi saya karena memang mewakili perempuan, maksudnya kelompok perempuan yang ada di Muhammadiyah, dan kebetulan mempunyai jejaring di beberapa tempat, sehingga fungsi saya adalah menghubungkan berbagai kegiatan dengan di luar Muhammadiyah, itu yang pertama, dan yang kedua juga memperluas informasi dan jejaring. Kenapa? Karena dampak dari COVID-19 ini sangat nyata, bukan hanya pada ruang-ruang perkotaan, tetapi justru sampai ke desa, dan banyak sekali mengenai kelompok perempuan dan kaum rentan. Nah, jadi mungkin saya bisa mulai, Mas. Jadi kalau saya bisa bercerita, tahun 2020, kalau kita mau lihat data dari prediksi Badan Statistik yang terakhir, bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu ada 269,9 juta. Dan itu laki-laki 135,34 juta, dan perempuan itu jauh lebih banyak dari itu, sekitar 10% dari jumlah laki-laki,
dan ada di 3 provinsi. Dan 3 provinsi ini adalah yaitu 46 populasinya ada di provinsi pertama Jawa Barat, kedua Jawa Barat itu 49,57 juta, Jawa Timur 36,96 juta jiwa, dan Jawa Tengah 34,74 jiwa. Artinya apa? Ternyata dari keseluruhan jumlah tersebut ada di dalam zona merah, dan ini perempuan ada pada jumlah tertinggi. Jadi memang kalau kita lihat maka konsekuensinya dampak dari kejadian virus COVID-19 itu tertinggi pada perempuan dan anak-anak tentunya. Tapi saya bicara pada konteks perempuan itu perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Begitu, Mas. Nah, kemudian yang kalau kami lanjutkan, kenapa saya pikir temanya adalah membangun ketangguhan perempuan, karena itu data yang umum, kemudian data dari jumlah yang terdampak sampai hari Selasa, itu jumlahnya yang kasus positif untuk laki-laki 3.966, yang perempuan 2.748. Memang kelihatan yang positif di sini itu jumlah perempuannya lebih yang laki-laki 3.966, yang perempuan 2.748. Nanti Mas bisa liatin tuh gambar yang ada lingkaran punya, kalau sempat, kalau enggak apa-apa. Jadi jumlah perempuan memang lebih sedikit. Kemudian kalau kita lihat lagi jumlah yang sembuh, maka yang sembuh dari laki-laki itu 366, yang perempuan 369. Jomplang, Mas. Jadi dari yang positif virus 3.966, itu yang sembuh 366. Tapi dari perempuan, dari yang positif 2.748, yang sembuh 369. Justru lebih banyak yang sembuh laki-laki dibanding perempuan. Ini nyata ya, bukti. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata perempuan lagi-lagi banyak yang mempunyai daya lenting atau daya tahan yang harus dijaga. Nah, hal yang lain adalah kalau kita lihat dampak negatif. Dampak negatif ini bukan hanya menjadi sakit dan meninggal atau korban jiwa, tapi ada psikis, misalnya panik, takut, stres, kemudian sosial, pengangguran, karantina, faktor ekonomi, ini berat banget faktor ekonomi, pendapatan kemudian tidak ada, akses berhenti, akses produksi, kemudian kredit, nah keamanan juga terjadi, kriminalitas. Sekarang ini stres ya, saya kasih ilustrasi di desa saya tinggal di Wonogiri, sejak mulai COVID itu sebenarnya sangat tertib menurut saya. Siapa yang datang itu didata, kemudian diukur suhunya, kemudian harus lapor RT RW. Nah, tapi kemudian karena isu kriminalitas merebak, itu kemudian terjadi perubahan yang sangat drastis, di mana setiap malam bagusnya mereka ada ronda sampai subuh, sampai sahur gitu ya. Tapi kemudian orang ada kayak gejala mungkin semacam panik gitu, terutama perempuan. Jadi kalau melihat orang asing itu langsung rata-rata, hati-hati, di sana ada orang lewat yang bukan orang kita, pasti langsung tetangga cepet banget informasinya, set gitu, hati-hati ada siapa itu, dia belok ke kanan loh, itu lihat dulu dia belok ke kiri, dia bawa karung. Nah, saya hampir setiap hari dengar informasi-informasi yang sifatnya itu ketakutan. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian soal yang lain misalnya pendidikan kalau orang di kota, orang tua mengajarin anaknya dengan sangat cepat menggunakan internet, tapi buat orang dan lagi-lagi nih mohon maaf kalau ngajarin anak-anak itu kok ya saya masih meyakini paling banyak itu perempuan. Jadi laki-laki memang mengajari tapi tetap masih banyak perempuan. Jadi ada peran-peran domestik yang
lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Nah, bayangin Mas, dari segala dampak ini berapa persen yang dilakukan perempuan? Hampir semua. Nah, belum lagi kondisi psikis yang kalau delalah gitu ya, kalau kebetulan kejadiannya adalah suaminya kena PHK atau kena pengurangan, sehingga stresnya dibawa ke rumah, dan stressful itu dengan kondisi seperti ini akan menjadi sangat menyeramkan sebenarnya, karena bisa segala macam kejadian di teman-teman yang mempunyai data tentang kekerasan perempuan gara-gara COVID naik sangat drastis. Nah, jadi kenapa kemudian menurut saya kita harus sangat peduli dan membangun agar para perempuan ini terus bisa tangguh, karena kalau tidak maka akan sangat membahayakan, pertama buat diri, yang kedua adalah keluarga, dan ketiga adalah lingkungan sekitar. Nah, satu lagi Mas, ini tadi kan bicara yang dampak gitu ya. Tapi apa sebenarnya yang menjadi hal mungkin boleh dibilang pembelajaran atau hikmah. Yang pertama adalah di banyak perempuan dalam situasi seperti ini, mereka lebih peka untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan. Kenapa? Kalau dalam hal yang paling besar, kita melihat di banyak video sudah sangat jelas bahwa bumi tengah melakukan reformasi ya. Udara menjadi lebih baik dan sangat surprise. Misalnya Jakarta udaranya beberapa kali terlihat foto sangat bersih, biru, mungkin teman-temannya di Jakarta. Nah, saya pikir ini juga satu terobosan, atau mungkin boleh dibilang bahwa pada kondisi orang kepepet itu kemudian bergerak dengan cepat. Pertama, banyak sekali perempuan yang kemudian memilih untuk karena di rumah maka harus hemat. Kalimat hemat ini kemudian membuat mereka banyak sekali, kalau kita cek di banyak sekali lokasi, itu mereka tidak menggunakan plastik dengan sembarangan, karena mereka pikirnya hemat, ya hematnya itu kalau habis kemudian dipakai lagi, artinya tidak menggunakan plastik dalam sekali waktu. Nah, kemudian mereka juga kreatif untuk menggunakan makanan dan bahan makanan yang ada di sekitarnya. Ini mau tidak mau, karena sebenarnya ini adalah situasi yang rata-rata secara ekonomi sangat terdampak. Misalnya dengan sayuran yang ada di sekitar rumah. Dan sekarang di kota-kota juga didorong untuk menanam dengan tanaman sayur-sayuran yang cepat untuk panen dalam 2 minggu atau 3 minggu. Nah, Mas, hal yang lain, kalau Mas lihat kepedulian, siapa yang lebih banyak mengulurkan atau membantu sesama dalam hal untuk bantuan pangan seperti sembako, kenapa di foto-foto banyak sekali justru perempuan? Karena kepekaan itu muncul sebenarnya, ya kan? Nah, terus juga hal yang lain adalah kalau dalam hitung-hitungan umum, orang tidak melibatkan siapa yang rentan, tapi kalau perempuan pasti akan sampai pada hitungan, saudara yang di sana ada yang tua, saudara yang di sana ada yang menyusui, di keluarga itu ada yang disabilitas. Nah, itu selalu ada dalam mindset teman-teman perempuan, dan saya pikir jadi ada 3 yang bisa saya sampaikan perannya. Yang pertama, as individu adalah mayoritas teman-teman perempuan mempunyai ketangguhan yang ekstra, terlebih kalau teman-teman memang biasa mempunyai aktivitas harian ya, jadi dia akan lebih ekstra untuk tangguh karena memang kesehariannya mempunyai peran domestik, peran di luar domestik, sehingga pada situasi seperti ini dia sebenarnya lebih lenting. Jadi ketangguhan itu adalah kelentingan, Mas. Jadi orang kalau dibanting itu dia mantul, itulah yang namanya lenting ya. Tapi kalau dibanting, dilempar, itu hancur, itu namanya nggak lenting. Nah, yang kedua adalah ketangguhan dalam sisi membangun keluarga. Beberapa waktu lalu Kompas mengulas sangat panjang lebar tentang berbagai dampak COVID
yang mereka namakan sebagai satu dampak psikis sebenarnya. Dia menyebut ada 5 hal dampaknya. Karena perempuan di rumah mengajari anak dan keluarganya sehingga dia stres, kemudian dia bisa karena dia kehilangan pekerjaan, ada beberapa hal. Nah, tapi di situ dibutuhkan bagaimana mereka kemudian rilis pada situasi dan melihat bahwa ini mereka bisa accepted kondisinya karena tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 orang, tidak terjadi pada Indonesia aja, tapi juga di banyak negara. Nah, ini kemudian accepted terhadap situasi, jadi dia membangun keluarganya untuk dari diri perempuan, kemudian menular ke keluarganya. Dan yang ketiga adalah influencing di sekitar lingkungannya. Jadi baik terhadap lingkungan, terhadap bumi, maupun lingkungan dalam arti sosial. Jadi 3 peran ini yang menurut saya bisa saya sampaikan. Dan saya punya banyak sekali contoh-contoh yang bisa saya sampaikan, tapi saya persilakan mungkin Mas Eka dulu dari apa yang saya sampaikan. Gitu. Oke. Silakan Mas Eka. Baik Mbak Ning, wow, ini penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi. Baru perdana loh Mbak, saya jadi moderator, saya kehabisan kata-kata, bahkan hanya untuk memberhentikan saya tidak mau gitu. Karena hampir semua apa yang concern yang ada gitu ya, di pertanyaan di kepala saya sudah terjawab, sudah terjawab gitu. Nah, ya betul berarti ya, menurut jurnal-jurnal tertentu kapasitas komunikasi wanita itu memang lebih banyak dan sayangnya dari semua yang dijelaskan itu semuanya adalah kata-kata kunci. Jadi, wah jujur Mbak, saya kehabisan kata-kata untuk bertanya. Tapi ada yang menarik nih Mbak. Saya mau membuka pertanyaan ini agak provokatif. Mudah-mudahan tidak ada nuansa dominatif, tidak gitu. Tapi ini lebih untuk membuka cakrawala kita nih teman-teman para kaum khususnya gitu ya, para kaum lelaki gitu ya, bahwa oke, wanita memiliki daya lenting yang lebih tinggi gitu. Dan saya akui jujur kalau saya ada masalah di rumah selesai mungkin hanya sejam 2 jam. Tapi kalau istri saya ada masalah, efeknya kemana-mana. Anak-anak jadi mutung, wah semua jadi hancur. Jadi betul kata orang-orang ya. Kalau ingin tahu seberapa penting seseorang itu lihat ketika dia sedang sakit atau tidak ada atau kerasa banget. Nah, baik Mbak. Ini pertanyaan agak dominatif. Kok rasa-rasa dari penjelasan Mbak Ning tadi, saya melihat ada nuansa di mana sebenarnya dibanding peran dan wanita sebagai objek yang tadi lebih rentan dan sebagainya, lebih banyak kok kenanya persentasenya lebih rentannya saja. Mbak boleh mengkonfrontir pertanyaan ini, bisa jadi salah. Tapi kalau memang iya, tolong berikan saya penjelasan justifikasi bahwa peran wanita itu sebenarnya sudah lebih pasti harus lebih diperjuangkan dibanding data-data yang tadi sudah disampaikan bahwa memang persentasenya rentannya wanita dan anak-anak lebih banyak. Iya, saya pikir tuh benar ya Mas. Jadi beberapa teman itu karena memang data dari COVID-19 ini sampai hari ini tidak firm ya, dan kita paham bahwa itu tidak mudah. Saya pikir teman-teman yang ada di BNPB dan yang lain-lain itu sudah bekerja keras untuk ini dan itu tidak mudah. Sampai pada pertanyaan Mas, bagaimana kelihatannya kalau perempuan ini memang punya daya tahan dan dia harusnya mempunyai porsi yang diperhatikan lebih besar. Benar, jadi saya pikir memulainya adalah kalau sebelumnya kita bilang bahwa semua orang akan mengatakan kita sama porsinya, sama rasa, sama tindakan dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya banyak hal yang pembagian berdasarkan norma gender ini masih sering terjadi sehingga teman-teman ini banyak yang kemudian pada situasi COVID ini yang perempuan menjadi kena dampak lebih besar. Kayak sebagai contoh ya, pada kebiasaan ketika teman-teman yang ada, saya ngelihat ada misalnya orang yang kok di dalam 2 lini aja, satu yang di daerah urban, yang di daerah perkota atau daerah perkotaan,
maka kecenderungan untuk perbedaan antara pekerjaan-pekerjaan domestik dengan enggak tidak terlalu kelihatan. Namun ketika ada di kampung atau pedesaan, ini di satu sisi domestiknya kelihatan, tetapi peran di tempat yang lain dia cukup tinggi. Kalau kita lihat pergi ke di kampung-kampung, maka asal kampungnya itu tidak satu lokasi yang banyak perantau, maka peran perempuan itu dia akan sangat bagus. Tapi ketika dia ditinggal oleh suaminya menjadi perantau, maka seluruh peran yang harusnya dilakukan oleh laki-laki di dalam rumah tangga itu berpindah ke perempuan. Bisa dibayangkan dengan kondisi lockdown yang kita sekarang dilarang nih ya Mas ya, berapa puluh juta perempuan yang kemudian tidak bisa harus beresiko karena keluarga atau suaminya tidak pulang, dan rata-rata memang kalau suami istrinya ada di kota itu masih baik, artinya mereka bisa bersama. Tapi kalau suaminya di kota, kemudian dia kehilangan pekerjaan dan tidak bisa pulang misalnya, sementara perempuannya ada di rumah, bisa dibayangkan peran dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, kemudian peran dia untuk menggantikan suaminya untuk mencari nafkah, kemudian peran dia bertanggung jawab untuk menghadapi situasi sosial yang tidak mudah, ini menjadi jauh lebih berat. Jadi tapi saya juga melihat kebangkitannya sebenarnya lebih cepat. Kalau perempuan itu kreativitasnya ada aja. Yang dia jualan online lah, yang dia menjadi tukang cuci, yang dia jadi cara mereka survive, cara mereka membangun kelentingan itu keren. Nah, beda punten ini karena ada pembagian pembagian orang punya pandangan gender dengan domestifikasi bahwa sebagian peran perempuan begini, sebagian peran laki-laki begini. Pada situasi begini, perempuan tidak menggunakan kata gengsi untuk melakukan apapun. Tapi laki-laki akan berat. Tiba-tiba dari pegawai kantoran akan menjadi tukang cuci. Nggak mungkin kayaknya kan. Akan menjadi tukang jualan online atau gorengan. Ngaku deh Mas. Susah. Nah, jadi kreativitas dan kelentingan perempuan itu memang luar biasa. Dan kalau lihat seperti ini kan, coba hal yang mulai dari ngepakin sembako aja. Saya melihat hampir informasi yang saya tahu kalau di lingkungan Muhammadiyah itu ya, saya lihat hampir di seluruh MCCC, di seluruh Indonesia itu yang bergerak untuk ngurusin bantuan, belanja bisa jadi beberapa teman laki-laki, tapi yang kemudian menyampaikan, membuat list data, siapa yang harus dapat, kemudian memastikan bahwa data sama mereka yang mendapatkan bantuan itu pas, itu semua itu adalah perempuan. Ini bukti bahwa kenapa kita harus lenting gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang kelentingan itu 3, pribadi, kemudian keluarga dan lingkungan. Jadi kalau mungkin bagi yang selama ini 2 minggu pertama belum, tapi karena ini berminggu-minggu, mungkin sudah 4 atau 5 minggu, Mas, jadinya mereka juga akan ada 2 sih, bisa jadi mereka tambah stres atau mereka menjadi lebih lenting. Tapi kalau dalam analisa saya, perempuan akan Halo. Mohon maaf teman-teman semua, sepertinya jaringan di Wonogiri tidak sebaik di tempat-tempat kita nih yang di perkotaan. Sepertinya putus. Kita coba tunggu dulu sampai nanti Mbah Ning online kembali. Host, tolong di unmute. Mas Basri.
Oke, bentar. Nggak bisa di-unmute ya, Mbak Aning, ya, bentar. Saya sudah klik berapa kali, nggak tunggu. Nanti mungkin bisa minta diulangin dari yang tadi, Mas Eka. Ya. Saya unmute belum bisa-bisa. Nggak bisa ya? Coba di-unmute. Mungkin di chat. Bisa. Sebentar. Atau diminta langsung. Ya, saya sudah cek. Dari sini nggak bisa di-unmute. Coba diminta unmute langsung manual di sana. Mbah Ning, suara saya kedengeran nggak? Mbah Ning, mikrofonnya unmute itu. Bisa di nonaktifkan nggak mute-nya? Udah? Sudah. Mbak, tadi dari mulai penjelasan tentang mengulang kembali bahwa wanita memiliki 3 daya lenting ya kan, pribadi, keluarga dan sekitar. Setelah itu tadi kita ada masalah jaringan tuh. Ya, karena di sini putus. Putus ya? Oh iya. Tiba-tiba berputar. Oke, maklum lah Mas. Jadi kita bisa ulang ya. Jadi dari 3 kelentingan kemudian apa tadi pertanyaannya Mas Eka? Tadi lebih kepada yang tadi kan, mana sih yang lebih dominan, wanita sebagai korban tanda kutip quote and quote, atau malah memang perannya tadi juga sama kuatnya untuk akhirnya bisa survive di masa COVID ini. Begitulah sederhananya. Oke, jawabannya adalah untuk saat ini memang masih sebagai korban kalau menurut saya, tapi situasinya adalah bahwa kondisi ini harus ini adalah satu kenyataan yang harus didorong. Tunggu, kenapa itu menjadi banyak korban? Karena ternyata sekarang banyak sekali kalau kita lihat di data, terutama di kekerasan kepada perempuan itu meningkat sangat tinggi. Teman-teman, ini ada data dari Banyumas yang menyatakan bahwa karena mereka itu tidak bisa mudik menjadi salah satu alasan untuk bercerai misalnya. Nah, jadi agak aneh-aneh alasannya, tetapi dampak kemudian atau perempuan menjadi korban. Nah, tadi yang lain adalah ada orang teman-teman psikologi itu menyebutnya menjadi cabin fever gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa satu kondisi itu adalah kondisi yang gelisah, kemudian turun motivasi, putus asa, sulit berkomunikasi, tidak bisa tidur, lesu, tidak percaya, sedih gitu. Nah, ini situasi-situasi yang harus di-manage. Makanya banyak sekali yang kemudian teman-teman secara sukarela memberikan pelayanan psikologi untuk membantu. Nah, kalau ditanya kira-kira porsinya sekarang masih banyak menjadi korban atau sudah menjadi inisiator ini ya, sudah cukup tangguh. Saya jawabnya masih korban, tetapi yang tangguh juga sudah banyak sebenarnya, karena yang tangguh saya pikir ini adalah bisa dilihat di banyak tempat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nyata gitu Mas. Jadi coba pada situasi kayak begini masih ngurus keluarga, masih ngurus anak, masih mengerjakan pekerjaan domestik, masih mencintai lingkungan dalam waktu yang bersama-sama, ini luar biasa loh para perempuan. Mungkin orang jadi nggak kepikir, hampir semua orang menjadi lebih pintar memasak gara-gara COVID. Betul. Ya kan, hampir semua perempuan kemudian berinisiasi untuk membuat tanaman sayuran yang ada di rumahnya dengan banyak memanfaatkan bekas-bekas botol yang tidak terpakai. Kreativitas kemudian dari sisi makanan, menggunakan makanan-makanan yang sangat lokal. Kalau biasanya mereka tergantung kepada junk food,
hampir sekarang yang junk food nggak ada yang buka kan Mas. Iya. Online juga sangat sedikit. Betul. Mbak Ning, Kalau maaf, videonya ya, bisa diaktifin dulu biar teman-teman bisa ngelihat videonya. start my video. Kenapa mati? Kelihatannya dari situ deh. Di sini ada tulisan Mbah Ning Networks bandwidth is low. Nah. Memang low, tapi saya pikir Mbah Ning punya daya lenting sama juga. Jadi data di Wonogiri juga daya lentingnya naik turunnya tinggi gitu. Sudah kelihatan ya Mas? Sudah. Jadi kalau lo nggak bisa kelihatan memang videonya. Oke, lanjut Mbak. Nah, saya semalam dari beberapa hari yang lalu tuh saya melihat bagaimana setelah bumi melakukan reformasi gitu ya, pada situasi kondisi kayak gini, saya kepikir ini saatnya sebenarnya perempuan untuk memulai. Waktu kemarin gerakan ta'awun ya, teman-teman lintas agama itu mulai memberikan bantuan, karena saya juga aktif di HFI Mas, Humanitarian Forum Indonesia. Saya lihat banyak sekali teman-teman yang memberikan bantuan tidak lagi menggunakan plastik, tapi mereka menggunakan tote bag, mereka menggunakan tempat yang tidak sekali buang. Jadi ini saya pikir satu terobosan, mereka dengan kesadaran sendiri sudah mulai melakukan itu. Dan data di KLHK dengan situasi seperti ini, sampah itu menurun dengan banyak, terutama sampah plastik menurun dengan banyak. Dan ini menjadikan sebenarnya lingkungan lebih segar. Nah, kalau kayak gini terus, dan kemudian situasi habitnya itu menjadi lebih panjang, habit untuk mencintai lingkungan dan untuk penting dalam keluarga menjadi lebih panjang dan dilanjutkan, saya pikir itu hal yang sangat baik, Mas Eka. Baik. Mbak, ya. Menurut yang tadi nih, tertarik nih, saya ada istilah, saya dapat ini cuma di ilmu fisika sebenarnya, daya lenting. Rupanya ini juga terjadi gitu kan, di konsep sosial kita gitu. Mbak, tadi kan Mbak sudah jelasin juga gitu ke kami nih, tentang bahwa memang masih ada banyak korban dari sisi wanita. Ada yang tumbuh, bangkit, akhirnya ia membuat quantum leaping untuk akhirnya daya lentingnya tinggi gitu. Tapi ada juga yang artinya teman-teman yang lain mungkin yang tidak berhasil. Ini pertanyaan, kalau yang tadi agak provokatif, sekarang agak dogmatif nih, Mbak. Ini karena kita nih kan kebetulan mungkin saya kurang tahu yang hadir sini semua muslim atau tidak, tapi di Islam ada ajaran yang sifatnya seringkali kalau orang itu nggak mengkaji lebih dalam, rasa-rasa itu akan melahirkan efek dominatif pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu qawwam, sering diartikan pemimpin dan lain sebagainya. Tapi saya ngelihat dari penjelasan yang tadi, kok rasa-rasa kayaknya memang ini kita nih kayak saya nih ya, laki-laki saya nggak ada apa-apa ya. Kok soalnya yang disampaikan tadi benar semua gitu. Jadi saya nggak bisa ngapa-apa, itu benar semua. Daya lentingnya memang lebih hebat, lebih ini. Nah, kalau ada nih wanita yang tidak berhasil atau belum berhasil untuk akhirnya sampai ke daya lenting tertentu, saya mau nanya nih Mbak, apakah memang itu karena ada nilai intrinsik dari seorang wanita yang mungkin dengan kecenderungan fitrah dasarnya, efek psikosomatis, efek yang tadi kalau terlalu berlebihan sedih, terlalu terlalu khawatir yang berlebih, akhirnya mereka tidak bisa bangkit. Mbak melihatnya seperti apa dengan konsep? Pertama saya setuju bahwa dari surat yang dibacakan tadi itu benar dan tidak. Saya meyakini sama sekali tidak ada yang perlu diperdebatkan. Justru kita harus mengamini dan mengiyakan bahwa laki-laki di sini dalam konteks adalah imam. Nah, mungkin yang harus diterjemahkan adalah apa sih yang sebenarnya imam? Imam itu tidak sama dengan dia pas pusing gitu ya, memberikan tekanan yang negatif. Imam itu tidak sama dengan dia melakukan satu tindakan yang tanpa diskusi atau kompromi.
tetapi imam saya pikir adalah satu nilai yang justru dia memberikan apa namanya nilai untuk dia ada di depan, tetapi dia bersifat melindungi dan dia merangkul. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sesuatu yang harus dipahami bahwa di dalam Islam itu tidak pernah ada keraguan terhadap satu laki-laki sebagai imam, dan yang kedua perempuan dan perempuan dan laki-laki itu dua-duanya adalah khalifah fil ard. Jadi kalau ngomongin laki-laki ini nggak khalifah fil laki-laki itu imam, berarti dia lebih menjadi khalifah fil ard. Nggak ada di dalam Al-Qur'an yang saya baca maupun dalam hadis yang menyampaikan bahwa oh yang menjadi khalifah itu pertama laki-laki, terus yang kedua perempuan, yang ketiga anak. Nggak disebutkan. Jadi sama porsinya. Bahwa yang laki-laki sebagai imam itu adalah ada fungsi-fungsi yang dia fungsi untuk mengayomi, untuk membimbing di depan. Nah, pada situasi-situasi seperti ini, pada kelentingan-kelentingan yang tidak kelihatan, di mana laki-lakinya belum, di mana porsinya gitu. Karena saya diminta untuk bicara tentang perempuan. Saya tidak menganalisis tentang laki-laki. Mungkin ada, kali Mas Eka, kali Pak Hayu, atau yang lain bisa bicara. Wih, ternyata yang disampaikan Mbak Hening kan perempuan semua. Saya percaya itu ada. Nah, jadi yang harus difikirkan Mas adalah di situasi seperti ini maka peran domestik tidak boleh menjadi perdebatan, karena makanya saya tadi sampaikan di depan bahwa jangan lagi memperdebatkan menjadi norma gender, seakan-akan bahwa ini adalah role-nya laki-laki, ini adalah role-nya perempuan. Karena pada situasi seperti ini justru kalau terjadi kepanikan dan segala macam, laki-laki bisa jadi diam, tapi kemudian tidak bergerak untuk menyelesaikan masalah. Beda dengan perempuan. Kalau dia tahu ada masalah, hampir mayoritas, nih Mas, yang namanya ibu, itu tidak melihat seorang anak tidak makan, itu dia otaknya akan bergeser, gimana caranya anak saya makan. Kalau penghasilannya nggak ada, gimana caranya mencari penghasilan. Saya percaya laki-laki juga mempunyai hal yang sama. Saya tadi kan makanya bicaranya, yang saya sampaikan adalah bicara tentang perempuan, bagaimana kreativitas ini timbul justru pada tekanan-tekanan yang luar biasa seperti saat ini. Dan yang di antara peran tiga itu tadi, ada satu lagi peran sosial yang menurut saya adalah membangun kesetiakawanan. Jadi banyak sekali orang yang menyampaikan kalau orang beribadah, sholatmu khusyuk, kemudian zikir mulama, kemudian baca Al-Qur'annya panjang, itu semua kan untuk diri kita sendiri. Lalu apa yang membuat orang lain bahagia? Adalah uluran tangan. Dan jangan dikira kalau hal yang ini tuh kayaknya nih hampir semua perempuan itu mempunyai nilai yang kayak gini tuh luar biasa. Tadi saya ilustrasikan kan. Contoh yang ada di kami di MCCC di Muhammadiyah, coba hampir tidak ada foto yang menyampaikan bantuan itu laki-laki. Hampir semua bantuan itu urusannya perempuan. Ini agak saya dari mikir-mikir, saya cari di tempat yang lain juga mirip. Jadi rasa-rasanya memang kemudian ada kelentingan pribadi, kemudian ada kelentingan sosial, dan ada kelentingan untuk terus menjaga bumi. Itu Mas, kalau kita lanjutkan ke depan, pada situasi tidak COVID, ini dibangun terus-menerus akan jadi sesuatu yang luar biasa. Baik. Mbak, tadi ada pernyataan yang juga sebenarnya itu dikomentari dan seiring sejalan dengan penjelasan dari Mbak Hening. Ini dari Mbak Diah Suradireja. Daya lenting perempuan dalam situasi COVID, arena values perempuan sebagai ibu, itu akan selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya dibanding dirinya. Nih, pernyataan iya banget sih. Kalau saya ini yang juga udah berkeluarga dengan 3 anak, ini iya banget gitu, iya banget. Dan Mbak, kalau ngeliatin tadi ya penjelasannya buat saya Masya Allah gitu. Saya cuma ingin sedikit menambahkan dari share terhadap apa yang pernah saya baca. Jadi saya sempat baca dari para alim ulama, ahli tafsir, kenapa filosofinya rahim itu adanya pada pribadi seorang perempuan. Rahim itu sendiri ada kasih sayang. Sehingga memang secara built-in
sense of ininya kasih sayang itu memang lebih cenderung dominan ada di pihak perempuan karena memang beliau-beliau itu termasuk ibu saya, termasuk istri saya adalah orang yang benar-benar mengerti dari nol sampai khatam gitu tentang bagaimana susahnya, beratnya gitu. Kalau di Al-Qur'an kan wahnan ala wahnin. Orang ketika lagi hamil itu gimana capeknya dan sebagainya. Laki-laki mau empati sebesar apapun ya cuma bisa ngeliatin kalau udah sesinya hamil dan melahirkan gitu. Ini luar biasa gitu, Mbak. Mbak, ada nggak data-data kasus yang mungkin Mbak pernah dapatkan? Ini sahabat-sahabat kita dari sahabat-sahabat perempuan yang sedang kondisi hamil, lagi susah-susahnya, ditinggal oleh eh, oleh suaminya dan akhirnya harus mencari nafkah di masa COVID ini, Mbak. Sempat mungkin ada info seperti itu dan kalau memang di Aisyah sempat ada penanganan seperti itu, buat teman-teman yang dalam kondisi itu kan buat orang-orang yang nggak bisa naik ke daya lentik itu titik nadir banget. Lagi berat-beratnya, lagi capek-capeknya harus jaga kesehatan tapi harus mencari nafkah. Ada nggak Mbak? Mungkin bisa share ke kita tentang kisah itu? Saya kebetulan tidak mengambil datanya, tapi saya membaca dan di kami itu bahkan di Aisyah sudah membuat panduan untuk kelompok rentan di era COVID itu pada minggu pertama. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa sebenarnya urusan kaum kelompok rentan ini adalah salah satu yang sangat diperhatikan oleh banyak orang dan memang kalau sebelumnya udah rentan, sudah mereka menjadi kelompok rentan dan kemudian saat ini ada pada situasi pandemi COVID, ini dia akan menjadi lebih berat tanggungan hidupnya secara pribadi, sehingga support dari lingkungan ini menjadi sangat penting. Jadi support ini juga bukan hanya support yang sifatnya material, hanya dikirimin sembako dan begituan, tetapi adalah support yang sifatnya psikologis. Jadi di Jogja itu kan banyak sekali beberapa waktu karena saya tinggal antara Jogja dan Wonogiri ya. Jangan dikira saya bolak-balik kemudian tidak taat aturan, bukan. Saya karena kalau ke Wonogiri itu berarti nengok ke ibu, kalau ke Jogja berarti nengok anak. Nah, di Jogja saya lihat banyak mereka yang rentan ini kemudian diajak oleh teman-teman untuk terlibat dalam banyak hal. Misalnya ada yang diajak untuk mengumpulkan benih, kemudian benihnya dibagi. Ada yang diajak untuk melakukan pekerjaan yang tidak terlalu berat, di mana mungkin konsepnya mirip dengan cash work gitu ya, memberikan pekerjaan dan dibayar cash, tetapi ada juga yang sifatnya sebenarnya adalah ini lebih ke 100% membantu dan mereka dilibatkan lagi. Kayak misalnya sebagai contoh, banyak yang mereka sudah hampir gulung tikar, Mas, kemarin untuk tutup UMKM-nya, kemudian beralih untuk menjahit masker. Kemudian teman-teman yang rentan ini diminta untuk membungkus maskernya dalam kotak-kotak. Ada banyak sekali yang mereka dilibatkan. Nah, yang tidak, tentu saja ini membutuhkan kepedulian dari lingkungan sekitar. Jadi, kalau pada situasi seperti ini, kita harus menyampaikan kepada diri kita dan lingkungan kita ada kewajiban secara universal, ada fardu kifayah kita untuk bertanggung jawab kepada saudara-saudara yang mempunyai kebutuhan khusus atau rentan dan semakin rentan sehingga tidak mampu untuk untuk bertahan dalam kondisi normal ya, sehingga harus dibantu. Nah, ini harus membutuhkan peran bukan hanya 1-2 orang, tetapi ini adalah satu kewajiban fardu kifayah saya pikir dari semua orang yang ada di sekitar situ gitu, Mas. Oke, Mbak. Wow, sudah lengkap sepertinya semua checklistan saya. Saya punya checklist dari semua peran perempuan di era COVID, kelebihan-kelebihannya, dan yang tadi saya dapatkan insight itu tentang daya lenting dari seorang perempuan yang secara faktual sudah tak terbantahkan lagi bahwa ya harus
harus kita akui bahwa itu terjadi. Dan eh, sebelum nih Mbak, saya harus tetap membuka nih sebenarnya pertanyaan open question dari teman-teman yang hadir seandainya ada. Nah, sambil menunggu nih dari pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Ning. Last question from me. Mbak, kalau bicara tentang yang tadi, eh, peran kita, bahwa sebenarnya seringkali masih ada domain di mana parsialisasi norma domestik itu sangat kentara banget. Apalagi kadang seringkali pemahaman terhadap nilai-nilai agama tidak syumul, tidak sempurna, sehingga yang ada itu selalu wanita atau perempuan menjadi sangat rentan, bahkan tidak dalam kondisi COVID. Dalam kondisi normal pun seringkali menjadi rentan. Mbak, bisa dong kasih tips sama kita nih. Mbak kan sebagai pelaku praktisi yang juga punya pemikiran tapi juga memang pelaksana gitu, Mbak. Di keluarga Mbak sendiri, di lingkungan Mbak sendiri. Bagaimana Mbak memposisikan diri ya? Dari pertama pertanyaan saya di keluarga, ada suami dan sebagainya dengan aktivitas yang jubrek-jubrek Mbak yang tadi sudah disampaikan. Terus juga bagaimana stigma teman-teman di kampung ya, Wonogiri dan sebagainya ngelihat ibu-ibu ini kemana-mana bolak-balik anaknya diurusin apa enggak gitu. Mbak, tolong dong share dong ke kami gimana nih kehidupan Mbak dengan semua pemikiran Mbak dan semua aktivitas Mbak ini. Ya, saya nih kalau orang tahunya saya agak hiperaktif dari kecil ya. Jadi kalau tetangga mereka udah tahu saya agak-agak hiperaktif. Jadi ya masa kecil di kampung. Bapak seorang guru punya sawah, tapi kami petani punya sawah dan di rumah itu ada masjid atau orang bilang langgar gitu. Dan dari kecil saya memang dari kecil banget saya SMP gitu sudah ngurusin menjadi ketua Karang Taruna, kemudian sekolah, kemudian kuliah dan lanjut dan seterusnya. Nah, kalau ditanya mungkin gimana sih tipnya, ini nggak ada sesuatu yang spesial menurut saya ya dalam diri saya, tapi mungkin yang penting adalah bahwa ketangguhan seseorang itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ketangguhan seseorang itu harus diproses dengan, jadi gini, sesuatu akan jadi lebih lenting itu Mas, itu kalau dia bolak-balik dilempar, kalau dia diem aja gitu digituin, itu barang itu dia tidak tahu apakah dia lenting apa enggak. Sesuatu akan jadi lebih lenting karena dia tahu bahwa itu dia akan, dilempar tembok dia balik gitu. Dilempar mana lagi dia balik gitu. Artinya ada kelentingan itu akan bertambah dari satu step kepada step lain. Nah, ini adalah pembelajaran tentang kehidupan ya. Kehidupan berkeluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan sosial. Tapi saya mempercayai bahwa perempuan yang dia mampu membagi waktu dan membagi pikirannya serta berbuat adil. Sangat penting ini, key pointnya adalah maka dia harus mampu untuk berbuat adil terhadap dirinya, terhadap keluarga dan lingkungannya. Dan itu rasa keadilan itu bisa di-share sehingga rasa keadilan itu membuat orang lain untuk juga berbuat adil. Kayak misalnya dimulai dari yang urusan keluarga, ketika dia men-sharing tentang bagaimana keadilan harus berlangsung di dalam satu keluarga, maka anggota keluarga yang lain akan berbuat hal yang sama. Kayak misalnya, kalau gitu anak yang akan melakukan beberapa tugas domestik. Kalau begitu suami yang harus melakukan beberapa kegiatan yang lain. Jadi ini dengan sendirinya akan berjalan mulai dari hal yang paling kecil. Nah, kemudian rasa keadilan itu akan memunculkan kepekaan kan, kepekaan pada lingkungan dan kepekaan pada bumi. Jadi kita tahu kalau kita juga bisa nggak adil terhadap bumi. Saya tadi malam mendengarkan satu tausiah yang mengatakan bahwa tabung oksigen dalam satu tabung itu 360.000, itu harganya, tabungnya adalah 1, berapa juta gitu. Jadi dalam satu waktu kalau kita bernapas dan
menggunakan tabung oksigen misalnya, itu ternyata hanya berapa jam sudah habis. Dalam sehari dia harus berganti 2 atau 3 kali oksigen gitu. Nah, kalau dihitung katanya sehari bisa 4,6 juta. Nah, coba kalau kita nggak bisa adil terhadap bumi, Tuhan akan mengatakan, hai, coba saya minta kau bayar sedikit aja, seminggu aja oksigen kalian ini, yang kalian hirup. Nah, kita suka nggak fair karena yang sudah baik-baik dan hijau dan baik itu, ternyata kita memperlakukan bumi menjadi kasar dan kemudian rusak. Nah, maka ini kemudian balik ke kita bahwa itu kemudian terjadi bencana gitu. Jadi saya pikir tadi kelentingan ya, saya bicara kelentingan di dalam ranah keluarga dimulai dengan kita adil, kemudian bagaimana menstimulus itu ke lingkungan, lingkungan sosial dan lingkungannya lebih luas yaitu bumi. Makanya Mas akan tahu bahwa banyak orang menyebut bumi itu adalah ibu bumi, nggak ada bapak bumi, Mas. Nah, jadi sama kan bahwa bumi sebenarnya adalah satu apa ya, kalau kita bilang bukan benda tapi bumi itu adalah sesuatu yang sama kita hormatinya sebagai sosok perempuan. Jadi bukan nggak mungkin bahwa bumi itu akan murka pada saat bumi ternyata terus-menerus terjadi eksploitasi atau pencemaran yang luar biasa, ya eksploitasi terhadap bumi. Jadi maka yang memungkinkan adalah bumi juga bisa marah. Sama perempuan juga bisa marah, Mas, kalau terganggu ininya ya, situasinya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tip-tipnya khusus, saya pikir membangun sesuatu itu tidak instan, tapi membangun sesuatu itu adalah berproses. Dan kalau saya menyarankan kepada banyak perempuan dimanapun akan lebih baik kalau bisa bertemu dengan orang lain, dengan berorganisasi, entah itu organisasi yang ada di RT, RW, lingkungan, masjid. Karena apa? Bertemu dengan orang lain itu akan membawa kegembiraan. Jadi saya pikir salah satu yang menjadi kuncinya orang untuk penting itu adalah dia harus bisa memberikan share tentang kegembiraan kepada orang lain. Gitu, Mas. Baik, Mbak. Terima kasih nih. Waduh, sudah syarat dengan makna. Kalau sudah mau closing-closing, nggak kerasa loh, Mbak. Kita udah 1 jam loh ini. Terus ini juga teman-teman sahabat-sahabat kita nih, ada yang bikin testimoni ya. Nah, dari Mbak Diah lagi, ketangguhan seorang perempuan ditempa oleh pengalaman dalam kehidupan. Semakin banyak tantangan, maka akan semakin kuat daya lentingnya. Maka itu pagari perempuan dengan nilai-nilai Al-Quran agar tidak lompat jauh dari nilainya sendiri. Catatan pagiku, sedap. Nah, Mbak Nana juga nih, Mbak Nana karena bawa-bawaannya itu western minded ya, hadisnya pakai bahasa ini juga Inggris. This earth is your ini bahasa Arab, mother. Yeah. Oke. Ya, Mbak, di closing dong, kira-kira dari semua pesan yang ada apa nih ya, mungkin 3 menit sampai 5 menit ke depan, monggo. Oke, Mas Eka dan teman-teman di jaringan Eko Masjid, juga teman-teman yang mendengarkan, kita sebagai perempuan saya pikir menjadi makhluk yang istimewa, dan keistimewaan ini jangan disia-siakan. Kita mempunyai peran yang sangat penting menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan, dan menjaga ibu bumi yang ada yang kita tempatin. Jadi kita tidak boleh bersifat kufur nikmat, artinya dengan segala hal yang kita mempunyai keistimewaan ternyata malah digunakan sebagai sesuatu yang kufur ya. Jadi kita kufur terhadap nikmatnya. Jangan sampai kita melakukan hal itu sehingga akan merugikan kita dan generasi. Jadi taruh dalam tangan kita bahwa kalau masa depan bangsa itu ada di tangan perempuan. Kalau misalnya perempuan saya, teman-teman perempuan dan yang lain itu baik, maka generasi akan baik dan bumi akan terjaga. Maka, oh ya, satu lagi tadi saya agak terlewat. Saya sebenarnya tadi punya beberapa contoh.
ternyata yang bisa mampu menangani pandemi COVID jauh lebih cepat itu adalah presiden yang perempuan. Nah, itu adalah bukti bahwa ternyata memang benar kan bahwa perempuan itu mempunyai ketangguhan yang luar biasa. Nah, tadi saya sudah sampaikan karena perempuan itu istimewa, maka jangan kufur terhadap keistimewaannya. Mari kita gunakan keistimewaan ini untuk membangun diri menjadi lebih baik, membangun keluarga dan juga membangun kepedulian terhadap sesama. Seperti saya tadi sampaikan, kalau kita beribadah, banyak hal ibadah untuk diri kita sendiri. Tapi ada pertanyaan tentunya yang kita yakini sebenarnya apa yang membuat ibadah kita sangat disukain oleh Allah, yaitu apabila apa yang kita lakukan itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, untuk teman-teman perempuan terutama dan juga untuk saudara kami yang dari laki-laki, maka membangun ketangguhan perempuan itu adalah proses. Dan ini harus secara terus-menerus, tidak bisa instan dan membutuhkan semua peran. Jadi jangan kemudian memperdebatkan bahwa imamnya itu harus ganti perempuan, terus kemudian perempuan tidak butuh laki-laki, laki-laki tidak butuh perempuan. Saya sama sekali tidak pernah mau memperdebatkan itu dari zaman dulu sampai sekarang. Saya meyakini bahwa apa yang tercatat dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah niscaya benar dan tidak perlu keraguan, sehingga keistimewaan ini harus kita gunakan dengan baik. Teman-teman, pada closingnya saya ingin mengatakan bahwa membangun ketangguhan dari perempuan itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan peran kita di dalam situasi seperti ini mari kita tingkatkan. Apapun yang bisa kita lakukan, seperti saya sering bilang, apa yang bisa dan apa yang mampu untuk bisa kita lakukan. Jadi jangan berpikir bahwa nunggu kaya untuk melakukan sesuatu atau nunggu lingkungan kita rusak dan kotor baru kita menjaga lingkungan, itu sama sekali tidak benar. Jadi mari kita mulai. Saya percaya banyak perempuan luar biasa dan dengan keistimewaannya jangan pernah kita kufur nikmat atas keistimewaan itu. Mari kita bangun dan kita mempercayai diri kita bahwa ada masa depan anak-anak, ada masa depan bangsa, ada masa depan dunia di tangan perempuan. Baik, Masya Allah Mbak Ning. Hatur nuhun, matur suwun. Sami-sami, Mas. Jazakillah, apalagi itu, thank you lah atas semua ilmu dan share yang sudah dikasih pagi ini. Dan saya sangat yakin bahwa audiens saat ini dan juga nanti ketika video ini di-upload, ini akan banyak memberikan inspirasi kepada kita gitu. Bahwa membangun ketangguhan perempuan memang betul butuh proses. Maka buat kita nih, saudaranya perempuan nih yang laki-laki, jangan kufur nikmat dengan semua keistimewaan perempuan yang sudah ada inherent yang Allah kasih gitu ya. Benar. Jadi imam itu nggak sama seperti pushing agent gitu ya, dan melakukan banyak tindakan yang tidak kompromistis. Mari kita bangun sama-sama daya lenting perempuan ini supaya makin tangguh di sisi pribadinya, keluarganya, lingkungan, dan baik itu lingkungan muka bumi ini, ekosistem, ataupun dalam kondisi lingkungan sekitar. Mbak Ning, terima kasih jauh-jauh dari Wonogiri mau ngasih kita insight. Dan semua teman-teman yang hadir di pagi ini, jangan lupa besok akan lebih ada insight lagi dari narasumber yang juga tidak kalah penting. Buat teman-teman yang besok masih bisa hadir, besok kita kedatangan narasumber yang sangat senior, Bapak Sarwono Kusuma Atmaja. Mungkin yang sudah pernah dengar, ini beliau sangat sudah asam garamnya di dunia lingkungan. Beliau juga mantan Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia di zaman Pak Abdurrahman Wahid, ya kan? Dan beliau juga Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia kedua. Ini generasinya Balai Pustaka. Ya, nanti akan dimoderatori oleh kaum senior juga, ya, generasi Balai Pustaka juga seperti Dr. Hayu Prabowo. Beliau adalah inisiator dari Eko Masjid. Nah, kita yang muda-muda nih, saya sih ngakunya muda gitu. Kita menjadi good listener, dan kalau ada pertanyaan nanti besok, jangan lupa stay tune jam 5.30 tetap di channel
ekomasjid.id YouTube. Makasih Mbak Ning sekali lagi, makasih Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.